Si kancil mencuri timun. Pada suatu hari di hutan dilanda kemarau yang sangat panjang. Hutan kini sedang dilanda kemarau yang sangat panjang. Akibatnya makanan di sana habis. Sungai pun ikut mengering. Mau tidak mau, binatang di hutan harus keluar hutan untuk mencari makanan. Tak terkecuali kancil. Ia kini kebingungan mencari makanan. Kemana aku harus mencari makanan? Jika bertahan di hutan ini, bisa-bisa aku mati kelaparan. Di mana ya tempat yang penuh dengan makanan? Gumam si kancil. Kancil pun berjalan keluar dari hutan. Ia berusaha mencari tempat baru, berharap di sana tersedia banyak sekali makanan. Saat sedang berjalan, tiba-tiba ia melihat ladang petani yang dipenuhi oleh timun-timun yang sangat segar. Kancil berniat mencuri timun. Melihat timun segar di depan matanya, Kancil ingin sekali melihat timun-timun tersebut. Seketika tumbuhlah ide si Kancil untuk mencuri timun milik petani. Mungkin tidak apa-apa jika aku memakan sedikit timun milik petani. Toh nanti dia mungkin akan menanamnya kembali, ucap si Kancil dalam hati. Tanpa pikir panjang, Kancil pun segera masuk ke dalam ladang. Di sana ia memulai memakan timun-timun tersebut. Satu persatu ia lahap. Kancil sangat menyukai timun tersebut. Tanpa ia sadari, Kancil memakan timun-timun itu hingga perutnya kekenyangan. Kancil pun berjalan pulang dengan hati yang sangat senang. Aku tidak perlu lagi kesulitan mencari makanan di dalam hutan. Di ladang petani ada banyak sekali makanan, gumam si Kancil sambil berjalan pulang. Kancil kembali ke kebun tersebut lagi, dan lagi. Benar saja, hari-hari berikutnya Kancil selalu kembali mengunjungi ladang petani tersebut. Ia memakan timun-timun milik petani. Awalnya hanya sedikit, namun lama-kelamaan jumlahnya pun bertambah setiap hari. Kancil selalu pulang dengan hati yang sangat senang. Tanpa si Kancil sadari, perbuatannya diketahui oleh petani. Petani pun merasa geram akibat ulah si Kancil yang telah mencuri timun di ladangnya. Ia berniat membalas perbuatan si pencuri yang telah mengganggu usahanya. Aku harus memberi pelajaran untuk si pencuri. Tapi bagaimana ya caranya? Pikir sang petani. Petani terus berpikir dan mencari ide. Hingga akhirnya, ia menemukan sebuah ide. Petani mengambil baju yang sudah lama tak ia pakai, taping dan kelapa. Lalu ia menyatukan semua itu dan membentuknya menjadi orang-orangan sawah. Kemudian ia meletakkannya di dalam lahan timun tersebut. Kau akan ketakutan begitu melihat orang-orangan sawah ini, gumam sang petani. Ide cerdik petani menghadapi ulah si Kancil. Suatu ketika, Kancil yang merasa lapar pun kembali ke ladang petani. Ia sudah tak sabar ingin segera memakan timun sebanyak-banyaknya. Di perjalanan, Kancil membayangkan memakan timun yang sangat enak dan segar. Aku akan membuat perutku kenyang, agar tidak perlu berkali-kali kembali ke ladang ini. Kalau perlu, aku akan membawa timun-timun ini untuk pulang bersamaku sebagai persediaan makanan, ucap sang Kancil. Ketika sampai di depan ladang, betapa terkejutnya Kancil karena mendapati ada orang yang sedang menjaga ladang petani tersebut. Kancil yang berniat mencuri pun kemudian bersembunyi. Ia mencoba menunggu sampai orang itu pergi. Waktu demi waktu berlalu. Tidak terasa sudah cukup lama ia menunggu. Namun orang itu tak kunjung pergi dari tempatnya. Wah, hebat sekali petani itu. Dia terus saja menungguku sambil berdiri di sana. Kalau begini terus, aku tidak bisa makan timun lagi hari ini, pikir si Kancil. Kancil yang sudah sangat lapar akhirnya menyerah. Ia pun kembali ke rumah tanpa membawa timun. Pesan moral yang didapat dari cerita fabel ini adalah jangan mencuri. Tindakan ini bukanlah perbuatan yang baik.
Kamu tidak dapat mengambil milik orang lain begitu saja. Pada cerita ini, kancil yang sangat cerdik dalam mencuri timun pun akhirnya kena jebakan milik petani. Selain itu, kalian juga tidak boleh mencontoh perbuatan si kancil ya. Kecerdikan kancil seharusnya digunakan untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat bagi sesama, bukan digunakan untuk merugikan orang lain.